Baik, kita lanjut untuk video berikut, yaitu kita akan membahas tentang bentuk akar. Namun sebelum masuk dalam pembahasan bentuk akar, baiknya kita bahas beberapa hal yang berkaitan sampai kita bisa paham bentuk akar itu seperti bagaimana, dan mana yang bisa dikategorikan sebagai bentuk akar dan juga mana yang bukan bentuk akar. Nah, yang pertama di sini kita lihat bahwa kita ganti pena dulu. Oke. Kita lihat bentuk akar. Bentuk akar yang pertama kita bahas, kita lihat bentuk bilangan rasional. Bentuk bilangan rasional dikatakan bahwa dalam bentuk bilangan rasional ini himpunan bilangan rasional adalah himpunan yang memiliki sifat M per N atau memiliki sifat pembilang dan penyebut, dengan M adalah bilangan bulat dan N ada bilangan asli. M itu bilangan mana nih? M ini bilangan bulat dan N itu bilangan asli. Kenapa M itu bilangan bulat? Karena dia boleh mulai dari 0, sedangkan N bilangan asli adalah bilangan yang mulai dari angka 1. Kenapa? Karena tidak dalam matematika tidak didefinisikan. Ingat bahwa karena bilangan rasional berbentuk mempunyai sifat M dibagi N, otomatis N itu berlaku sifat ini. N itu tidak boleh sama dengan 0. Sehingga dikatakan bahwa M itu bilangan bulat dan N itu bilangan asli. Atau biasa kalau kita belajar kalkulus itu ditulis sebagai natural. Nah, ada dua kemungkinan yang dapat terjadi ketika kita membahas tentang sifat bilangan rasional M dibagi dengan N, di mana N itu tidak sama dengan 0. Atau dua hal yang akan terjadi jika M itu adalah bilangan bulat dan N itu bilangan asli. Sifat yang pertama, kemungkinan yang pertama yang terjadi adalah bagian A, jika M habis dibagi dengan N, maka M per N adalah M bagi N adalah bilangan bulat. Kemudian jika M tidak habis dibagi dengan N, maka M dan N itu adalah bilangan pecahan. Dari dua posisi ini, dari dua hal yang terjadi dalam himpunan bilangan rasional ini, kita bisa katakan bahwa bilangan rasional itu memuat bilangan bulat maupun bilangan pecahan. Ingat tadi bahwa kalau misalnya dia habis dibagi maka itu adalah bilangan bulat. Kalau tidak habis dibagi berarti itu adalah bilangan pecahan. Kedua himpunan yang bagian A dan B itu disebut bahwa kedua himpunan itu adalah kedua himpunan yang saling lepas. Artinya bahwa ketika M dibagi N itu menghasilkan bilangan bulat, tidak mempengaruhi bahwa ada bilangan yang M dibagi N itu hasilnya tetap bilangan pecahan. Seperti itu, desimal yang dihasilkan. Nah, sehingga dari sifat yang sudah kita tahu bahwa M per N itu dikatakan bahwa penulisan bilangan pecahan dalam bentuk pembilang dibagi dengan penyebut, dengan syarat penyebut itu tidak bernilai 0. Sudah kita bahas di atas bahwa kalau M per N di mana N itu tidak boleh sama dengan 0, serta pembilang dan penyebut tidak memiliki faktor persekutuan. Nah, kalau bagaimana dia memiliki faktor persekutuan, misalnya kita punya 2/4, berarti kita perkecil saja menjadi 1/2. Nah, dikasih contoh misalnya
15/2. 15/2 kita bisa ubah menjadi pecahan, ini kan pecahan biasa. Pecahan biasa. Kita bisa ubah ke dalam pecahan campuran. Yang lebih sederhana. 2 kali 7 14 tambah 1 15/2. Kemudian yang berikut minus 64/36. Ini kan ada faktor persekutuannya, jadi harus diperkecil dulu. Dibagi 32, kita peroleh 16, berarti min 16 per 9. 9 kali 1, 9 tambah 7 16, berarti 364 per ini 64 per 30 dapatnya 16/9 atau minus, ini minus 9 min 1 16/9. Kemudian yang berikut 1/3 dan 1/3/2 ditulis 2 1/2. Nah kalau misalnya kita uraikan ini berarti ini menjadi 5/2. 2 kali 1 2 kali 1 2 tambah 3 5/2. Ini kalau kita perkecil berarti 5/2 juga. Tapi bentuk yang lebih menarik itu kita tulis dalam bentuk begini, supaya kalau kita misalnya kita punya pangkat X pangkat 2 1/2, itu bisa kita tulis menjadi X kuadrat akar X. X kuadrat akar X. Ini kan lebih menarik. Nah, itu tentang bentuk bilangan rasional. Bentuk himpunan bilangan rasional, ingat bisa yang dihasilkan adalah habis dibagi, kemudian ada yang tidak dapat habis dibagi yang ditulis dalam bentuk pecahan. Kemudian itu bentuk bilangan rasional. Sekarang bagaimana tentang himpunan bilangan irasional? Tadi rasional, sekarang irasional. Himpunan bilangan irasional suatu bilangan yang dapat dinyatakan dengan menggunakan bilangan rasional. Yang tadi sudah kita bahas, yaitu hasil bagi dari dua bilangan bulat atau desimal berulang. Nah, dinamakan sebagai bilangan irasional. Suatu bilangan yang dapat dinyatakan dengan menggunakan bilangan rasional, yaitu M per N tadi. Nah, hasil bagi dua bilangan bulat atau desimal berulang dinamakan bilangan irasional. Jadi yang hasilnya desimal berulang. Nah, selanjutnya, jadi dari tadi dia bilang bilangan rasional, bilangan pembagian yang berulang. Nah, jadi kita punya kesimpulan bahwa X adalah bilangan irasional jika X itu tidak sama dengan M per N, dengan M anggota bilangan bulat dan N anggota bilangan asli. Tadi sudah kita bahas bahwa N itu harus anggota bilangan asli karena tidak boleh berlaku pembagian dengan 0. Nah, contoh yang diberikan pi bilangan Euler, pi kemudian bilangan Euler, kemudian akar 2. Nah, pi itu kalau kita pelajari di SD masih bisa dibuat dalam bentuk bilangan rasional, yaitu 22/7, itu cuma pendekatan saja. Nah, kalau bilangan 2,71 itu tidak ada bentuk bilangan rasionalnya, kemudian akar 2 juga tidak ada bentuk bilangan irasionalnya juga. Nah, sekarang itu tadi tentang bentuk bilangan rasional, himpunan bilangan irasional. Sekarang kita akan lihat bagaimana kalau bilangan irasional tadi. Bilangan rasional itu dalam berbentuk bentuk pangkat.
Sehingga kita bahas poin yang ketiga, yaitu pangkat rasional. Dikatakan bahwa kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang berlaku pada pangkat bulat positif dapat berlaku juga untuk pangkat rasional. Nah, untuk kita bahas bagaimana pangkat-pangkat bulat positif itu berlaku pada pangkat rasional. Yang pertama, jika kita punya suatu bilangan A dan A itu merupakan anggota bilangan real dengan P itu anggota bilangan asli, di mana anggota bilangan asli tapi dimulai dengan P tapi dibatasi dengan P itu lebih besar dari 2, maka akan berlaku sifat berikut. A ini A1 per P itu sama dengan P akar A. Kalau teman-teman lihat video sebelum ini tuh saya tulis N akar A, di mana N itu lebih besar atau sama dengan 2. Ini prinsip ini tuh sangat berguna sekali ketika kita menyelesaikan integral. Pangkat rasional sangat berlaku di sana. Kemudian bagian yang kedua, untuk setiap bilangan real, tadi hanya bilangan real 1 bilangan real, sekarang ada 2 bentuk bilangan real A dan B, dan bilangan bulat M dan N. Sedemikian sehingga akar pangkat N dari bilangan A dan akar pangkat N dari bilangan B adalah real, maka sifat-sifatnya ini real, ini juga real. Maka sifat-sifatnya yang pertama, akar pangkat N dari A dipangkatkan dengan N itu mempunyai 2 sifat. Yang pertama, jika N genap, N ada bilangan genap, maka kita akan punya bilangan mutlak A. Kemudian jika N ganjil, maka kita punya bilangan positif A. Kemudian itu sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua yang berlaku pada pembagi perkalian. Jika akar pangkat N bilangan A dikali dengan akar pangkat N bilangan B, itu sama saja dengan N kali N, itu sama dengan akar pangkat N A kali, untuk bilangan A kali B. Itu untuk ini perkalian akar. Kemudian ini untuk pembagian akar pangkat N dari bilangan A dibagi dengan akar pangkat N dari bilangan B itu sama dengan N akar pangkat A sama dengan akar pangkat N bilangan A dibagi dengan bilangan B. Sedangkan untuk pangkat ini kalau kita tulis berarti kita punya bentuk yang seperti ini. A pangkat 1 per N dikali 1 per N 1 per M itu sama dengan A 1 per M kali N atau sama dengan A M kali N. Nah, kemudian bagaimana dengan pangkat negatif? Pangkat negatif tinggal kita ubah saja, karena A pangkat negatif M per N, maka kita tulis menjadi 1 dibagi A pangkat M dibagi dengan N. Nah, itu bagaimana sifat-sifat bilangan bulat yang berlaku dalam pangkat, sifat-sifat pangkat bulat positif yang berlaku dalam pangkat rasional. Kemudian kita lihat untuk contoh yang pertama, 108. Kalau kita punya 108, supaya bisa dalam bentuk akar tinggal hitung saja 36 dikali dengan 3 kali 6 18, 8 ingat 1, 3 kali 3 9, sehingga masing-masing diakarkan. Kita peroleh akar 30. Ini menjadi ini akar menjadi akar 36 dikali dengan akar 3 itu sama dengan 6 akar 3.
kemudian 54 itu sama dengan 27 ini menjadi begini. Kalau kita selesaikan berarti sini 3, berarti kita punya 27 dikali 3 akar 2, sehingga menjadi 3 akar 3 pangkat 3 dikali 3 akar 2, ini menjadi 3 dipangkatkan 3 dipangkatkan sepertiga dicoret, sehingga dikali dulu 3 akar 2 sama dengan 3 akar 2. Nah, untuk itu kemudian yang berikut yaitu untuk 288 X pangkat 5 tinggal perkecil saja. 144 kali 2 berarti 2 kali 48, 2 kali 48, 2 kali 1 2, akar 144 itu 12. Nah, kemudian kalau X pangkat 4 berarti diakarkan X pangkat 4 berarti didapatkan X akar 2. Akar 2X tidak bisa diperkecil, maka tetap akar 2X, sehingga hasilnya adalah 12 X kuadrat akar 2X. Kemudian kalau 4 pangkat 3 ini bentuk uraiannya, kita ubah bentuk akar dalam bentuk pangkat, kemudian pangkat 4-nya diperkecil, ini tinggal coret menjadi 2/2 pangkat 3. 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8, atau 4 pangkat 3 itu sama dengan akar 64. Akar 64 itu sama dengan 8. Tapi biasa kalau lebih mudah seperti ini sih. Bagaimana dengan 6 akar 64 729? 64 berarti 2 pangkat 6, 36 berarti 3 pangkat 6. Masing-masing tinggal karena pangkatnya sama, berlaku sifat yang sifat pada bilangan bulat. Kalau ada pangkatnya sama berarti tinggal masing-masing dibuat dalam bentuk pembagian, kemudian dipangkatkan dengan pangkatnya, sehingga ini bisa dicoret hasilnya 2/3. Nah, itu kemudian yang paling penting sekali setelah kita bahas bentuk bilangan rasional, himpunan bilangan rasional, pangkat rasional yang akan kita gunakan untuk melihat bentuk akar. Nah, dikatakan bahwa bentuk akar atau radikal. Ini kalau teman-teman lihat di bahasa Inggris kan nanti begini, roots, berbentuk akar pangkat n dari bilangan a, yang berarti akar pangkat n bilangan a, bilangan positif n, adalah indeks atau tingkat akar atau radikal, dan bilangan a adalah bilangan yang diambil akarnya. Kalau bilangan yang diambil akarnya berarti yang di dalam akarnya disebut sebagai radikan, sedangkan lamban akar pangkat n dinamakan tanda akar. Apabila n sama dengan 2, ini paling penting sekali dalam pangkat bilangan rasional yang sudah kita bahas tadi, maka indeksnya dihilangkan, sehingga akar pangkat n-nya itu adalah bentuk akar dari bilangan a yang memiliki arti akar pangkat 2 dari bilangan a. Sehingga kalau kita punya 4, misalnya sini 2, ya kita cukup tulis saja akar 4 seperti begitu. Kalau kita punya sini 2 ya cukup tulis saja akar 2. Akar 2. Itulah maksud dari apabila n sama dengan 2 maka indeksnya dihilangkan, sehingga akar pangkat 2 dari a memiliki arti akar pangkat 2 dari a.
akar pangkat dari A dari bilangan A memiliki arti akar pangkat 2 dari bilangan A. Seperti cara bacanya. Nah, kemudian kita lanjut. Jika n bilangan asli dengan n lebih besar dari 1 dan A anggota bilangan real, maka akar pangkat n bilangan A jika n bilangan asli dan n itu lebih besar dari 1. N itu lebih besar dari 1, dan A itu merupakan anggota bilangan real, maka akar pangkat n bilangan A ditulis sebagai bentuk ini nih. Akar pangkat n bilangan A didefinisikan sebagai berikut. Nah, definisi yang pertama dikatakan bahwa akar pangkat n dari bilangan A adalah akar pangkat n yang positif dari A dengan A itu lebih besar dari 0. Akar pangkat n dari bilangan A adalah akar pangkat n yang negatif dari A dengan A itu lebih kecil dari 0 dan n bilangan ganjil. Kemudian sifat yang terakhir yaitu akar pangkat n dari A itu sama dengan 0. Sifat yang bagian B ini tuh kadang-kadang bisa ada solusinya, bisa tidak ada solusi. Kalau ada solusi berarti kita bisa dapat dalam bentuk bilangan suatu bentuk bilangan bulat. Kalau dia tidak ada solusi berarti biasa itu masuk ke dalam bilangan imajiner. Berarti itu sudah kita berbicara di luar bilangan. Kita sudah tidak berbicara lagi tentang bilangan real, tapi kita berbicara tentang bilangan imajiner. Kemudian dari bentuk akar yang sudah kita bahas, kita akan lihat untuk mana yang termasuk bentuk akar dan mana yang bukan bentuk akar. Nah, dari bilangan-bilangan di bawah ini manakah yang merupakan bentuk akar? Akarnya merupakan bentuk akar karena dia merupakan bilangan desimal berulang yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan rasional. Kemudian 0,16 itu 0,16 itu bukan bentuk akar. Ya, ini bukan bentuk akar. Saya tulisin saja. Ini BBBA. Bukan bentuk akar karena dia hasilnya dalam bilangan irasional. Dalam bilangan rasional hasilnya. Nah, kemudian 1,16 itu merupakan bentuk akar, sebab kalau misalnya kita mau selesaikan berarti sini akar 16/10. Berarti nanti kita punya 4/10. Kalau kita samakan menyamakan penyebut berarti nanti akar 10 dikali akar 10 sama dengan 4/10 kali akar 10 sama dengan 2/5 akar 10. Sehingga ini 1,6. Sehingga ini merupakan bentuk akar. 2/5 merupakan bentuk akar. Nah, kemudian hal tersebut berlaku juga untuk bagian A itu berlaku juga
bukan bagian A, bagian B. Jadi bagian B dengan bagian D itu merupakan bukan bentuk akar karena hasilnya dalam bentuk bilangan rasional. 0,2 kan berarti 2/10 atau 1/5 merupakan bilangan rasional, sehingga dia bukan merupakan bentuk akar. Nah sekarang kita dikasih pertanyaan untuk jawab 1 sampai dengan bagian A sampai dengan F. Bagian A kita langsung tulis saja, nanti kalau ada alasannya kita kerjakan. Akar 1 itu sama dengan 1 sehingga akar 1 sama dengan 1 BBA. Saya tulis singkat saja BBA, itu artinya bukan bentuk akar. Kemudian akar 8 juga akar 8 merupakan BBA atau bukan, itu kita lihat. Kalau akar 8 kan sini akar 8 berarti 2 kali 4, atau akar 4 kali 2 sama dengan akar 4 kali akar 2 sama dengan 2 akar 2. B itu merupakan BB, bentuk akar. Ini adalah bentuk akar. Ingat tadi dalam bilangan irasional sudah kita bahas bentuk akar itu bagaimana, yang merupakan bilangan irasional. Kemudian bagian C, 3 akar 8 itu sama dengan 2 pangkat 3 dikali 1/3 coret-coret sama dengan 2. Ini merupakan BBA, bukan bentuk akar. Kemudian bagian D itu kalau kita lihat itu 0,01 sama dengan 1/1000. 1/1000 berarti akar 1 dibagi dengan akar 100 sama dengan 1/10. Sini 2, sini akar 10 pangkat 2, berarti kan sini coret-coret, berarti 1/10 sama dengan 0,1. Ini BBA, bukan bentuk akar. Kemudian ini sudah. Bagian D, bagian E, 0,9 itu sama dengan akar dari 9/10, atau akar 9 dibagi dengan akar 10 itu sama dengan 3 dibagi dengan akar 10. Kalau kita menyamakan penyebut, ada istilahnya sini. Ini kalau kita uraikan berarti akar 10 dikali akar 10 sama dengan 3/10 dikali akar 10, berarti ini adalah bentuk akar. Kemudian itu bagian E. Sekarang F itu akar 2,25 itu sama dengan akar 225/100 atau sama dengan 9 dikali 25 dibagi 10 pangkat 2, sehingga di sini akar 9 dikali akar 25 dibagi dengan akar 10 pangkat 2. Ini menjadi 3 dikali 5 dibagi ini 10, 2 coret berarti tinggal 10
15 per 10 sama dengan, ini masing-masing dibagi 5 dibagi 5, berarti 15 bagi 5 3 per 2. Ini BA atau bukan bentuk akar karena dalam bilangan rasional. Itu bagian sini sudah, F sudah. Sekarang kita pindah ke bagian G. Nggak cukup ya. 70 F A B C D F, tinggal GH. Cukup ya, kita kasih space saja di sini. Kita kerjakan di space kecilin saja supaya, karena di sebelah itu untuk yang lain. Berarti di sini 3 akar 0,027 itu sama dengan 3 akar 27 per 100 atau sama dengan 27 pangkat sepertiga dibagi 100 pangkat sepertiga. Ini menjadi 27 itu 3 pangkat 3 dipangkatkan sepertiga dibagi 10 pangkat 3 dipangkatkan sepertiga. Coret, tinggal 3 per 10 sini ya, 3 per 10 berarti ini BA. BA bukan bentuk akar. Akar 169 kan itu akar itu 13 kuadrat, berarti sama dengan 13. Ini juga BA. Kemudian 72 itu akar itu 9 kali 8 sama dengan 3 akar 4 kali 2 sama dengan akar 4 2, berarti 6 akar 2. Ini bentuk akar. Ini kalau kita selesaikan 4 akar 625 itu 5 pangkat 4, coret berarti tinggal 5. Ini BBA bukan bentuk akar. Kemudian kita lanjut. Nyatakan bilangan pecahan desimal di bawah ini dalam bentuk rasional, dalam bentuk bilangan rasional untuk P dan Q bilangan bulat, atau dinyatakan dalam bentuk pecahan. Sehingga kalau misalnya sini kita selesaikan, bagian A 6,272727 dan seterusnya itu dinyatakan dalam bentuk P per Q, maka kita bisa misalkan X itu sama dengan bilangannya langsung, berarti 6,272727 dan seterusnya. Kalau kedua ruas dikali dengan 100 X, maka kita peroleh, karena dia dalam bentuk ini nih 272, kalau dia dalam bentuk bilangan ribuan, sehingga kita bisa kalikan langsung dalam bentuk karena dia dalam bentuk bilangan ribuan, kita kalikan dengan bilangan dalam ratusan, maka kita kalikan dengan bilangan ratusan atau ribuan, maka kita peroleh 100x. Kalau 100x dikali dengan kan kedua ruas dikali dengan 6,27, maka kita peroleh 627,27,27 dan seterusnya. Nah, dalam bentuk ini kalau kita kurangkan, maka
100x sama dengan 627,2727 dikurang x sama dengan 6,272727. Ini kan saling mengurangkan habis. Berarti tinggal sini 99x itu sama dengan 621, sehingga x itu sama dengan 621 dibagi dengan 99, atau x itu sama dengan 69 dibagi dengan 11. Itu bagian A. Sekarang bagian B di sebelah sini saja. Bagian B itu 5,818181, seterusnya diminta untuk nyatakan dalam bentuk P per Q. Maka kita misalkan X sama dengan 5,818181 dan seterusnya, kedua ruas dikali dengan 100, maka kita peroleh 100. X itu sama dengan 581,818181. Kalau kita kurangkan maka 100 X sama dengan 581,8181 dan seterusnya, X sama dengan 581,8181 titik-titik seterusnya. Kalau kita kurangkan maka kita peroleh 99x itu, di sini tuh sudah dikali, berarti sini 5. Sini karena nilai x nya saja, berarti kita peroleh 576. Sekarang saling mengurangkan, ini habis, berarti x sama dengan 576 dibagi 99, atau x itu sama dengan 66 per 11. Nah sekarang itu bagian B sudah. Sekarang bagian C. Bagian C (0,55) misal karena dia cuma dalam bentuk 55 berulang, maka kita misal x itu sama dengan 0,555 dan seterusnya. Kedua ruas dikali dengan 10x, maka kita peroleh 10 dikali dengan 55, maka kita peroleh 5,5 kali 5 kali 5. Kalau kita kurangkan berarti 10x sama dengan 5,5,5, seterusnya dikurang dengan x sama dengan 0,555. Ini habis. Kalau kita kurangkan berarti 9x sama dengan 5, x sama dengan 5 per 9. Nanti kalau kalian buktikan 5 per 9 tetap kembali mendapatkan nilai ini, gitu. Itu untuk bagian C nomor 2. Sekarang masih ada beberapa latihan, yaitu tadi nomor 1, 2, nomor 3. Nomor 3 ini itu berkaitan dengan teorema Pythagoras untuk kita tentukan, karena dia bilang bahwa jika A dan B masing-masing merupakan sisi segitiga, suku-suku seperti pada gambar di samping, tentukan panjang sisi segitiga yang belum diketahui dan tunjukkan yang merupakan bentuk akar. Setelah kita hitung, kemudian kita tentukan dia bentuk akar atau bukan. Nah, kita lihat bagian A. Ini kita hapus saja yang ini.
bagian A. A itu sama dengan 5, B itu sama dengan 12. Kita tahu bahwa rumus ABC adalah C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Sehingga kalau kita tanya C, maka akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau kita selesaikan berarti di sini kita punya 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Itu sama dengan di sini 25 ditambah 144 sama dengan akar 169. Akar 169 itu 13. Ini merupakan BBA. BBA tadi kita tulis bahwa bukan bentuk akar. Kemudian bagian B, A sama dengan 4, B sama dengan 4. Berarti kita punya ini karena AB sama-sama berarti masih pakai C kuadrat. Berarti C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 16 ditambah 16 ditambah 16 berarti kali 2 32 ini 16 dikali 2 berarti 4 akar 2. Ini BA, bentuk akar. Sekarang bagian C, A sama dengan 7, C sama dengan 20. C sama dengan akar dari C sama dengan 20 ya. Kan rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah sekarang C kuadrat sudah diketahui, berarti kita tinggal ubah rumus ini bisa ditulis menjadi A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, atau karena kita cari B kuadrat maka sini B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. B sama dengan akar dari C kuadrat dikurang A kuadrat, atau kita selesaikan di sini menghemat tempat. Berarti akar dari C kuadrat 20 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Ini sama dengan 400. Ini dikurang 7 kali 7 49 sama dengan 351. 351 ini tidak bisa diperkecil sehingga ini merupakan bentuk akar. BCD, D nya A sama dengan 8, C sama dengan 25. Masih rumus yang sama, kita cari B kuadrat. Berarti B kuadrat sama dengan akar dari A kuadrat ditambah C kuadrat. C kuadrat dikurang A kuadrat sama dengan 25 kuadrat dikurang 8 kuadrat. Kita sudah sampai di D. Berarti kita punya akar dari 625 dikurang 64 itu sama dengan akar dari 561.
akar 951 ini merupakan bentuk akar karena tidak bisa dinyatakan dalam bilangan rasional. Dia merupakan bilangan irasional atau bilangan yang tidak ada ujungnya ketika dinyatakan dalam bentuk desimal. Nah sekarang itu bagi masih ada kurang satu ya, bagian D, bagian E. Bagian E kita pindahkan, kita kerja sini saja bagian D. Bagian D itu dirumuskan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, atau A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah sekarang yang ditanya itu A kuadrat. Kalau A kuadrat berarti C kuadrat dikurang B kuadrat, atau A sama dengan akar dari C kuadrat dikurang B kuadrat. A sama dengan akar dari C kuadratnya 8 kuadrat dikurang 4 kuadrat sama dengan akar dari 64 dikurang 16 sama dengan akar dari 48. Sini akar 48 atau sama dengan 16 kali 3 atau sama dengan 4 akar 3, dan ini merupakan bentuk akar. Oke, itu latihan untuk 3. Masih ada beberapa latihan lagi. Kita bisa selesaikan dulu. Kalau kita lihat di antara bilangan-bilangan 2 ini manakah merupakan bentuk akar? Akar 7 ini merupakan bentuk akar, ini sama dengan 3 sehingga ini EBBA. Sedangkan yang ini kan sama dengan akar 1/100 per 1000 per 1000 nolnya cuma 2 per 100 berarti sama dengan 1/10. Ini juga merupakan, ini bukan bentuk akar. Ini kalau kita tulis tetap menjadi 1/3. Ini berarti ini tetap merupakan, ini bentuk akar. Kalau ini menjadi 2/3 1/3, ini coret-coret 2 berarti ini BBA 3 125 itu kan pangkat 3, 5/3. Ini kan bentuknya begini, 5/3 dibagi 10/3. Ini kan pangkat 3 berarti sama dengan 5/10 atau sama dengan 1/2 sama dengan 0,5, sehingga ini BBA. Kemudian untuk bagian A ini kalau kita kerjakan pelan-pelan berarti ini menjadi 2/3 dipangkatkan -2/3. Nah, ini coret-coret sama dengan -2 pangkat -2 sama dengan -1 di sini -2 pangkat 2 sama dengan 1/4. Kalau bentuk ini -2 pangkat 3 dipangkatkan dengan sini kan 2/3, coret-coret tetap -2 pangkat 2
minnya tidak termasuk, bukan karena dia tidak ada kurungnya, berarti sini minus 4. 144 berarti 12 pangkat 2 min 1/2 coret-coret min 12 pangkat min 1/12. Coba kita lihat soalnya itu 104 min 1/12. Kemudian 125 5 pangkat 3 berarti sama dengan 5. Coret-coret ini BBA ini BBA. Oh, kita tidak disuruh tentukan BBA, tapi kalau misalnya kita lihat berarti bukan bentuk akar. Berarti kita selesaikan aja. Berarti di sini sama dengan 5 akar min 3 pangkat 125, sini min 5 pangkat 5 sama dengan 5 min pangkat 5 dikali 1/5 coret-coret negatif 5. F sama dengan akar 2 kali 25 sama dengan 5 akar 5 akar 2. BA bentuk akar, BBA nggak suruh ditentukan tapi kita tentukan aja sih. 32 itu 16 kali 3, 16 kali 2, 2 kali 3 2. Oh ya, berarti ini Y pangkat 4 dikali Y, berarti kita peroleh 4 akar 4 Y dikali akar 2Y. Y, 4 ini 4 berarti 4 bagi 2, berarti sini 2. Kemudian yang ini supaya mudah, ini sebenarnya mudah itu begini, tinggal 2 yang bisa dibagi-bagi saja, berarti X pangkat 2 dikali X, Y pangkat 2 tetap, berarti Z pangkat 4. Tinggal uratkan saja. X nya berarti sini tinggal X nya ada, kemudian Y, kemudian Z nya pangkat 2, yang terakhir 2 dengan X, dengan X, 2X. Nah kemudian yang bagian ini juga sama saja, 16 2 pangkat 3, 2 kali 2 4 kali 2 8. Enggak, berarti sini kita berikan saja dulu 16 2 pangkat 4 ini 3. Ini saja, begini saja. Di sini kan 3, 2 pangkat 3 dikali 2 dikali A pangkat 3, sesuaikan pangkat yang di luar saja, berarti A pangkat 3, A pangkat 2, kemudian B pangkat 6, ya kan, B pangkat 6, B pangkat 2
Y pangkat 3, sini Y. Kita tinggal susun saja di luar, berarti ini dengan ini habis, berarti tinggal 2-nya ada. Ini pangkat 3, berarti A-nya ada di luar. Kemudian 6 bagi 3, berarti B pangkat 2. Ini iya ada. Sisanya tuh diakarkan, sini 3, berarti yang sisanya itu 2 A kuadrat dengan Y. A kuadrat, oh ada B kuadrat. B kuadrat, nggak cukup ya. 2A B kuadrat Y pangkat 3 akar 2A kuadrat B kuadrat Y. Oke. Sekarang yang ke J. Proses penyelesaiannya sama saja, sini karena 4 akar, sini langsung kita tinggal X pangkat 8. Y-nya pangkat 7, kita bisa ubah menjadi Y pangkat 4 dikali Y pangkat 3. Setnya bisa menjadi set pangkat 8 dikali set pangkat 3. Berarti nanti 8 bagi 4 X 8 bagi 4 berarti 8 bagi 4 2. Y 4 bagi 4 berarti 1. Set 8 bagi 4 2 set kuadrat. Yang sisanya kita tulis, yang sisanya berapa? Y pangkat 3 ada, kemudian set pangkat 3. Oke. Sekarang itu 1 2 sudah nomor 1, nomor 2 dan nomor 3. Sebenarnya kita punya space ini masih lebar sekali, coba nggak boleh. 3 bagian nomor 3 masih bentuk seperti nomor tadi, berarti bagian nomor 3 penyelesaian dulu. Misal X sama dengan 3,2424, maka misal 100 X berarti kita peroleh 324,2424 dan seterusnya 100 X sama dengan 324,2424 dan seterusnya. X sama dengan 3,2424 dan seterusnya disaling kurangkan, maka kita peroleh 99 X sama dengan 321. X sama dengan 321 dibagi 99, tinggal X sama dengan 107 dibagi 33. Bagian 4 itu mudah saja, kita tinggal buat sini saja 0,4 tanda rata-rata, itu artinya bahwa 4/9. Kalau 0,27 begini berarti itu sama dengan 27/99 atau perkecil 3/11. Kemudian yang berikut nomor 5. Penyelesaian bagian A. 4 A pangkat min 1/4. Ini bisa kita ubah menjadi 4 dikali 1 dibagi A pangkat
1/4. Ini menjadi 4 dikali A-nya 16, berarti 1 dibagi 16 pangkat 1/4 itu sama dengan 4 dikali 1 dibagi 2 pangkat 4 dikali 1/4 coret sama dengan 1/2. Tapi karena dikali dengan 4, ini ada 4, berarti 4 bagi 2 kita peroleh 2. B, X pangkat min 1/3 dikali A pangkat min 1/4. A sama dengan 16, X sama dengan 27. Kita perkecil, 1 dibagi 1/3 A pangkat 1/4. Ini menjadi 1 dibagi 27 pangkat 1/3 dikali 1/16 pangkat 1/4 sama dengan 1 dibagi 3 pangkat 3 dipangkatkan 1/3 dikali 1 dibagi 4 pangkat 4 dikali 1/4. Coret 1/3 dikali 1/4 sama dengan ini 2 pangkat 4 1/6. Kemudian C, 3P pangkat min 1/2 dikali 4Q pangkat min 1/3 atau 3 dikali 1 per P pangkat 1/2 4 dikali 1 per Q pangkat 1/3 sama dengan 3 dikali 1 per P nya berapa? 16 pangkat 1/2. Berarti dikali lagi dengan 4, Q nya 1 dibagi Q nya C 27 pangkat 1/2. C 1/3. Berarti sini 3 dikali ini sama saja dengan akar 16 ya. 4 1 per 3 27. Berarti sama dengan 3 dikali 1/4 4 dikali 1 per ini 27 kan pangkat 3, berarti sini 3. Nanti 4 sini 3 coret, berarti hasilnya sama dengan 1. Sekarang bagian D, A sama dengan P 4P kuadrat R kuadrat itu sama dengan 4 dikali P nya D P nya 10 kuadrat R nya 1 kuadrat
sama dengan 4 dikali 100 dikali 1 sama dengan 400. E nya Ki sama dengan 2 A pangkat 1/2 dibagi B pangkat 1/3. 2 dikali A nya 100 berarti akar 100 B nya 64. Berarti 2 dikali 10 3 4 pangkat 3 dicoret-coret 20/4 dengan 5. Oke. Itu untuk bentuk akar kita sudah bahas tentang nanti selanjutnya kita bahas tentang menyederhanakan pangkat itu dengan pembahasan sekaligus dengan latihan soal. Kalau teman-teman punya pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Thank you.